Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita akan bertemu kembali dengan mata pelajaran Thaqafah Islamiyah untuk pertemuan yang kedua. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan yang kedua ini, Ibu mau bertanya kepada anak-anakku yang salih dan salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya berharap dalam keadaan sehat walafiat, serta Allah senantiasa menjaga kita semuanya dari wabak dan bala ini, dan insya Allah kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan upaya kita menjadikan diri kita menjadi muslim yang sejati. Ikhtiar kita yang ke-8 adalah berusaha mengenal Allah dengan mengetahui nama dan sifat sesuai kebesarannya. Baik, kita akan lanjutkan. Kalau sudah siap, siapkan catatannya, siapkan alat tulisnya, dan kita simak penjelasan berikut ini. Pengetahuan tentang Allah adalah hal yang paling kita butuhkan dan paling mulia untuk dipelajari, dan tidak akan berhenti kebutuhan kita untuk mempelajarinya. Karena dengan mengenal Allah inilah kita akan semakin bertambah keimanan kita, semakin baik ibadah kita, dan semakin besar rasa cinta, harap, dan takut yang ada pada diri kita dalam setiap amalan ibadah yang kita lakukan. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ata illa wahidatan man ahsaha dakhalal jannata, yang artinya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menjaganya maka dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 2736. Hadis riwayat Muslim nomor 2677 dan hadis riwayat Ahmad nomor 7493. Berikut keterangan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz mengenai makna hadis tersebut. Makna dari menjaga adalah dengan menghafalkannya, merenungkan maknanya, dan mengamalkan kandungan maknanya, mengingat adanya kebaikan yang banyak dan ilmu yang bermanfaat dalam mengamalkan kandungan makna Asmaul Husna tersebut, karena mengamalkannya merupakan sebab kebaikan bagi hati, kesempurnaan takut kepada Allah, dan menunaikan haknya. Dan bukanlah yang dimaksud menghafal atau ihsa adalah kamu tulis di papan, kemudian kamu mengulangi berkali-kali hingga kamu hafal. Akan tetapi maknanya adalah: pertama, menguasai secara lafaz. Yang kedua, memahami maknanya. Yang ketiga, beribadah kepada Allah dengan mengamalkan konsekuensinya, yaitu dengan cara sebagai berikut. Pertama, kamu berdoa kepada Allah dengan menyebutnya, karena firman Allah Jalla Jalaluhu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, maka memohonlah dengan namanya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Maka kamu jadikan nama-namanya sebagai wasilah mendapatkan permintaanmu dengan kamu pilih nama yang sesuai dengan permintaanmu. Contohnya, ketika kita meminta ampunan, kita mengucapkan, wahai yang maha pengampun, ampunilah aku. Yang kedua, kamu wujudkan dalam ibadahmu apa yang menjadi konsekuensi nama-nama tersebut.
Konsekuensi Ar-Rahman adalah rahmat. Lalu kerjakanlah amal soleh yang menjadi penyebab mendapatkan rahmat Allah. Inilah makna mengihsa atau menghafal nama-nama itu. Jika seperti ini, maka semestinya lah menjadi pembayar untuk masuk surga. Usaha kita menjadi seorang muslim yang sejati yang ke-9 adalah berusaha memikirkan makhluk Allah dan tidak memikirkan zatnya. Umat Islam diseru untuk bertafakur dan merenungi ciptaan Allah. Apa itu tafakur? Rasulullah SAW bersabda, "Tafakkuru fi khalqillah, wala tafakkuru fillah." Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu berfikir tentang zat Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Ibnu Abbas. Ini menurut Syekh Nasiruddin Albani dalam kitab Sahihul Jami' As-Saghir dan Silsilatu Al-Hadits As-Sahihah berderajat hasan. Hadis itu berbicara tentang salah satu ciri khas manusia yang membedakannya dari makhluk yang lain, bahwa manusia adalah makhluk yang berfikir. Dengan kemampuan itulah manusia bisa meraih berbagai kemajuan, kemanfaatan, dan kebaikan. Namun sejarah juga mencatat bahwa tidak sedikit manusia mengalami kesesatan dan kebinasaan akibat berfikir. Karena itu, Rasulullah SAW menghendaki kita kaum muslimin untuk punya budaya tafakkur yang akan bisa mengantarkan kita kepada kemajuan, kemanfaatan, kebaikan, ketaatan, keimanan, dan ketundukan kepada Allah Ta'ala. Agar tujuan itu tercapai, Rasulullah SAW memberi rambu-rambu agar kita tidak salah dalam bertafakur. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bertafakur mengenai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau melarang kita berpikir tentang zat Allah karena kita tidak akan mampu menjangkaunya, dan berpikir tentang zat Allah bisa mengantarkan kita kepada kesesatan dan kebinasaan. Berikut fadailut tafakkuri atau keutamaan tafakur. Setidaknya ada 4 keutamaan tafakur, yaitu yang pertama, Allah memuji orang-orang yang senantiasa bertafakur dan berzikir dalam setiap situasi dan kondisi dengan menceritakannya secara khusus dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 190-191. Said Hawa dalam Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus halaman 93 berkata, dari ayat ini kita memahami bahwa kemampuan akal tidak akan terwujud kecuali dengan perpaduan antara zikir dan fikir pada diri manusia. Apabila kita mengetahui bahwa kesempurnaan akal berarti kesempurnaan seorang manusia, maka kita bisa memahami peran penting zikir dan fikir dalam mensucikan jiwa manusia. Oleh karena itu, para ahli suluk yang berupaya mendekatkan diri kepada Allah senantiasa memadukan antara zikir dan fikir di antara perjalanannya menuju Allah. Sebagai contoh, di saat bertafakur tentang berbagai hal, mereka mengiringinya dengan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Yang kedua, tafakur termasuk amal yang terbaik dan bisa mengungguli ibadah. Ada athar yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban berbunyi, berpikir sesaat lebih utama daripada ibadah setahun. Mengapa demikian? Karena berpikir bisa memberi manfaat-manfaat yang tidak bisa dihasilkan oleh suatu ibadah yang dilakukan selama setahun. Abu Darda, seorang sahabat yang terkenal sangat abid, pernah ditanya tentang amalan yang paling utama. Beliau menjawab, tafakkur. Dengan tafakur, seseorang bisa memahami sesuatu hingga hakikat dan mengerti manfaat dari yang membahayakan. Dengan tafakur, kita bisa melihat potensi bahaya hawa nafsu yang tersembunyi di dalam diri kita, mengetahui tipu daya setan, dan menyadari bujuk rayu duniawi. Yang ketiga, tafakur bisa mengantarkan kita kepada kemuliaan dunia dan akhirat.
Ka'ab bin Malik berkata, barang siapa menghendaki kemuliaan akhirat, maka hendaknya lah ia memperbanyak tafakur. Hatim menambahkan, dengan merenungi perumpamaan, bertambahlah ilmu pengetahuan dengan mengingat-ingat nikmat Allah, bertambahlah kecintaan kepadanya, dan dengan bertafakur, bertambahlah ketakwaan kepadanya. Imam Asy-Syafi'i menegaskan, milikilah kepandaian berbicara dengan banyak berdiam, dan milikilah kepandaian dalam mengambil keputusan dengan berfikir. Yang keempat, tafakur adalah pangkal segala kebaikan. Ibnul Qayyim berkata, berfikir akan membuahkan pengetahuan. Pengetahuan akan melahirkan perubahan keadaan yang terjadi pada hati. Perubahan keadaan hati akan melahirkan kehendak. Kehendak akan melahirkan amal perbuatan. Jadi, berfikir adalah asas dan kunci semua kebaikan. Hal ini bisa menunjukkan kepadamu keutamaan dan kemuliaan tafakur, dan bahwasanya tafakur termasuk amalan hati yang paling utama dan bermanfaat, sampai-sampai dikatakan tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Karena itu, Rasulullah SAW menghendaki kita kaum muslimin untuk punya budaya tafakur yang akan bisa mengantarkan kita kepada kemajuan, kemanfaatan, kebaikan, ketaatan, keimanan, dan ketundukan pada Allah Ta'ala. Agar tujuan itu tercapai, Rasulullah SAW memberi rambu-rambu agar kita tidak salah dalam bertafakur. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bertafakur mengenai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau melarang kita berpikir tentang zat Allah karena kita tidak akan mampu menjangkaunya, dan berpikir tentang zat Allah bisa mengantarkan kita kepada kesesatan dan kebinasaan. Dan tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 103. Ibnu Abbas berkata, zat Allah terhalang oleh tirai sifat-sifatnya, dan sifat-sifat Allah terhalang oleh tirai-tirai karyanya. Bagaimana kamu bisa membayangkan keindahan zat yang ditutupi dengan sifat-sifat kesempurnaan dan diselimuti oleh sifat-sifat keagungan dan kebesaran? Berikut fadailut tafakuri atau keutamaan tafakur. Setidaknya ada 4 keutamaan tafakur, yaitu yang pertama, Allah memuji orang-orang yang senantiasa bertafakur dan berzikir dalam setiap situasi dan kondisi dengan menceritakannya secara khusus dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 190-191. Said Hawa dalam Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus halaman 93 berkata, dari ayat ini kita memahami bahwa kemampuan akal tidak akan terwujud kecuali dengan perpaduan antara zikir dan fikir pada diri manusia. Apabila kita mengetahui bahwa kesempurnaan akal berarti kesempurnaan seorang manusia. Yang ke-10, di antara ikhtiar kita untuk menjadikan diri kita menjadi seorang muslim yang sejati adalah dengan mengenal sifat Allah. Banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan sesuai dengan kesempurnaan. Semua itu tidak dapat diukur dengan kemampuan akal manusia. Tauhid asma dan sifat adalah pengakuan seorang hamba tentang nama-nama Allah yang telah Allah tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya maupun sunnah nabinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita akan bertemu kembali dengan mata pelajaran Thaqafah Islamiyah untuk pertemuan yang kedua. Dan bukanlah yang dimaksud menghafal atau ihsa adalah kamu tulis di papan, kemudian kamu mengulangi berkali-kali hingga kamu hafal. Akan tetapi maknanya adalah pertama, menguasai secara lafaz. Yang kedua, memahami maknanya. Yang ketiga, beribadah kepada Allah dengan mengamalkan konsekuensinya, yaitu dengan cara sebagai berikut. Begitu pula dalam mengimani hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Hendaknya kita tidak membedakan apakah itu hadis mutawatir ataupun hadis ahad. Karena jika itu sahih dari Rasulullah SAW, maka ia wajib diimani walaupun akal kita tidak dapat memahaminya. Rasulullah SAW bersabda, segera saja ada seorang yang duduk di atas sofanya, lalu disampaikan kepadanya sebuah hadis dariku, baik sesuatu yang aku perintahkan atau sesuatu yang aku larang. Maka ia berkata, kami tidak tahu, kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan dalam kitab Allah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Al-Ustadz Ali Misri mengatakan, sebagian ulama memberikan perumpamaan akal dengan wahyu bagaikan mata dengan cahaya. Sebagaimana mata tidak dapat melihat sesuatu kecuali ketika ada cahaya, baik cahaya matahari pada siang hari atau cahaya lampu pada malam hari. Akal tidak akan bisa menentukan sesuatu, terutama dalam hal yang gaib, kecuali jika ada penjelasan dari wahyu. Yang kedua adalah menyucikan Allah dari menyerupai makhluk dalam segala sifat-sifatnya. Ketika kita mengakui segala nama dan sifat yang Allah tetapkan, seperti Allah Maha Melihat, Allah tertawa, betis Allah, tangan Allah, maka kita tidak diperbolehkan menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan sifat makhluk. Sayangnya, hal inilah yang sering terjadi pada sekelompok orang, dan hal ini pula lah yang memicu penyimpangan yang terjadi pada tauhid asma wa sifat, kesalahan yang berbuah kesalahan. Contohnya sebagai berikut. Seseorang tidak ingin menyerupakan sifat Allah dengan makhluk sehingga ia menyimpangkan sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya karena menganggap jika ia menetapkan sifat tersebut, maka ia akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal tidak demikian. Allah sendiri menyatakan dalam firman-Nya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Ia Maha mendengar lagi Maha melihat. Hal ini disebabkan kesamaan dalam nama tidak berarti kesamaan dalam bentuk dan sifat. Contohnya adalah kaki gajah dan semut. Mereka sama-sama memiliki kaki, namun bentuk dan hakikat kaki tersebut tetaplah berbeda. Atau seseorang tidak ingin menyerupakan Allah dengan makhluk karena khawatir akan menghinakan Allah, sehingga ia menolak segala nama dan sifat yang Allah tetapkan, baik sebagian atau seluruhnya. Contohnya adalah orang-orang yang menyatakan nama-nama Allah hanya ada 13, padahal apa yang mereka lakukan justru menghinakan Allah. Karena penetapan mereka memiliki konsekuensi, Allah memiliki sifat-sifat yang terbatas. Yang ketiga, menutup keinginan untuk mengetahui bentuk hakikat sifat-sifat Allah tersebut. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu bentuk penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat adalah menanyakan bagaimana bentuk dan hakikat sifat-sifat Allah. Dalam hal ini tidak mungkin dapat kita ketahui karena Allah dan Rasul-Nya tidak menjelaskan hal tersebut. Sebagai contoh,
Seseorang tidak dapat menanyakan kaifiat atau bagaimananya sifat tertawa Allah dan atau bentuk tangan Allah atau bagaimanakah wajah Allah. Hadis itu berbicara tentang salah satu ciri khas manusia yang membedakannya dari makhluk yang lain, bahwa manusia adalah makhluk yang berfikir. Dengan kemampuan itulah manusia bisa meraih berbagai kemajuan, kemanfaatan, dan kebaikan. Namun sejarah juga mencatat bahwa tidak sedikit manusia mengalami kesesatan dan kebinasaan akibat berfikir. Dan tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 103. Ibnu Abbas berkata, Zat Allah terhalang oleh tirai sifat-sifatnya, dan sifat-sifat Allah terhalang oleh tirai-tirai karyanya. Bagaimana kamu bisa membayangkan keindahan zat yang ditutupi dengan sifat-sifat kesempurnaan dan diselimuti oleh sifat-sifat. Sekarang kita praktekkan ilmu yang telah kita pelajari dalam memahami salah satu hadis tentang salah satu sifat Allah, yaitu Allah turun ke langit dunia setiap malam, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku mengabulkannya. Siapa yang memohon kepadaku, niscaya aku memberinya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Usaha kita menjadi seorang muslim yang sejati yang ke-9 adalah berusaha memikirkan makhluk Allah dan tidak memikirkan zatnya. Umat Islam diseru untuk bertafakur dan merenungi ciptaan Allah. Apa itu tafakur? Rasulullah SAW bersabda, Tafakkuru fi khalqillah, wala tafakkuru fillah. Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu berfikir tentang zat Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Ibnu Abbas. Ini menurut Syekh Nasiruddin Albani dalam kitab Sahihul Jami' As-Saghir dan Silsilatu Al-Hadits As-Sahihah berderajat hasan. Dari apa yang telah Allah kabarkan untuk dirinya ini, maka sesuai kaidah kita mengimani atau menetapkan sifat tersebut bagi Allah dan tidak menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan makhluk, serta tidak menanyakan bagaimana bentuk atau penggunaan dari sifat-sifat Allah tersebut. Misalnya mempertanyakan bagaimana wajah Allah atau membayangkan mata Allah seperti manusia atau membayangkan bagaimana Allah menggunakan kedua tangannya. Ikhtiar kita agar kita menjadi seorang muslim yang sejati yang ke-11 adalah yakin bahwa pendapat generasi salaf lebih layak diikuti untuk menyelesaikan masalah takwil dan ta'til dan menyerahkan pengetahuan makna sifat-sifat tersebut kepada Allah. Hadis itu berbicara tentang salah satu ciri khas manusia yang membedakannya dari makhluk yang lain, bahwa manusia adalah makhluk yang berfikir. Dengan kemampuan itulah manusia bisa meraih berbagai kemajuan, kemanfaatan, dan kebaikan. Namun sejarah juga mencatat bahwa tidak sedikit manusia mengalami kesesatan dan kebinasaan akibat berfikir. Artinya,
Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah sebagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Tafsir surat An-Nahl ayat 36. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat terdahulu seorang rasul yang mengajak umatnya untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan penyembahan kepada selainnya, berupa berhala, setan, dan lainnya. Di antara mereka ada yang Allah beri taufik, lalu dia beriman kepadanya, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dan di antara mereka ada yang kafir kepada Allah, mendurhakai Rasulnya, maka Allah tidak memberinya taufik, lalu ia pun tersesat. Maka berjalanlah di muka bumi agar kalian melihat dengan mata kepala kalian sebagaimana akibat orang-orang yang mendustakan sesudah mereka ditimpa hukuman dan azab. Hal ini disebabkan kesamaan dalam nama tidak berarti kesamaan dalam bentuk dan sifat. Contohnya adalah kaki gajah dan semut. Mereka sama-sama memiliki kaki, namun bentuk dan hakikat kaki tersebut tetaplah berbeda. Atau seseorang tidak ingin menyerupakan Allah dengan makhluk karena khawatir akan menghinakan Allah, sehingga ia menolak segala nama dan sifat yang Allah tetapkan, baik sebagian atau seluruhnya. Contohnya adalah orang-orang yang menyatakan nama-nama Allah hanya ada 13. Padahal apa yang mereka lakukan justru menghinakan Allah, karena penetapan mereka memiliki konsekuensi. Allah memiliki sifat-sifat yang terbatas. Yang ketiga, tafakur bisa mengantarkan kita kepada kemuliaan dunia dan akhirat. Ka'ab bin Malik berkata, barang siapa menghendaki kemuliaan akhirat, maka hendaknya lah ia memperbanyak tafakur. Hatim menambahkan, dengan merenungi perumpamaan, bertambahlah ilmu pengetahuan dengan mengingat-ingat nikmat Allah, bertambahlah kecintaan kepadanya, dan dengan bertafakur, bertambahlah ketakwaan kepadanya. Imam Asy-Syafi'i menegaskan, milikilah kepandaian berbicara dengan banyak berdiam, dan milikilah kepandaian dalam mengambil keputusan dengan berfikir. Semua nikmat tersebut Allah berikan kepada manusia sejak permulaan adanya sampai akhir kehidupannya di dunia ini, termasuk orang-orang yang ingkar, kafir, dan maksiat sekalipun. Allah beri kenikmatan-kenikmatan hidup itu. Maka pantaslah jika kita sebagai manusia itu bersyukur kepadanya dengan cara menyembahnya, dan rasa syukur dengan menyembahnya itu pun akan kembali kepada kita sendiri dalam bentuk ridha-Nya dan ditambahkannya nikmat Allah itu. Sebaliknya, jika kita mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka yang akan kita terima adalah azabnya. Baiklah, untuk pertemuan kedua kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan untuk pembahasan berikutnya kita akan bahas di pertemuan ketiga kelak. Jazakumullah ahsanal jaza atas perhatian dan ihtimamnya, dan semoga Allah selalu mencurahkan taufik, hidayah serta rahmatnya, dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang selalu taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian sama-sama kita cukupkan pertemuan kita kali ini, dan kita tutup dengan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.